5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang bernama Buzz Aldrin ya? Buzz Aldrin ini kita akan gali informasi lebih dalam tentangnya. Nah, Edwin Aldrin ini atau lebih sering dipanggil dengan Buzz Aldrin ini lahir di Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari tahun 1930. Awalnya ia hanyalah seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin. Tapi sekarang itu ia dikenal sebagai seseorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin, lalu dapat menerbangkan pesawat dan pernah menginjakkan kakinya di bulan bersama dua rekannya yaitu Neil Armstrong dan Michael Collins. Nah, mereka itu pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz dan Neil ini menginjakkan kakinya di bulan. Sementara rekan lainnya, si Michael, itu tetap berada di orbitnya. Nah, ini adik-adik ya, salah satu orang yang pernah menginjakkan kakinya di bulan. Sebelum ia menjadi astronot, Buzz ini juga merupakan seorang tentara angkatan udara Amerika Serikat. Ia ini mendapatkan gelar doktor dari Institut Teknologi Massachusetts ya. Ini kalau Kak Citra bacanya seperti itu ya. Mohon maaf kalau salah. Nah, ia pun ini terpilih NASA dan menjadi astronot di kelompok terbang yang ketiga. Nah, ini ya adik-adik ya tentang Buzz si astronot. Adik-adik, bagaimana cara para astronot itu menuju ke bulan dari bumi? Nah, di sini astronot itu menuju bulan dari bumi itu menggunakan pesawat luar angkasa, adik-adik. Jadi bukan pesawat terbang yang biasa itu tidak, tapi khusus pesawat luar angkasa. Lalu sikap dan nilai seperti apa yang dimiliki oleh Buzz sehingga ia menjadi salah satu orang yang mendarat di bulan? Nah, sikapnya itu adalah dia itu pekerja keras, disiplin, pantang menyerah, dan percaya diri. Adik-adik, lalu apakah masih ada pertanyaanmu yang berkaitan dengan bacaan tentang Buzz tadi adik-adik? Nah, kalian bisa buat kalimat pertanyaannya nih. Misalnya, apa sih nama pesawat yang digunakan oleh Buzz, Neil Armstrong, dan Michael Collins ini untuk pergi menjelajah angkasa luar? Kalian bisa juga cari jawabannya di Google ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa cari informasi siapa saja orang-orang yang pernah menginjakkan kakinya di bulan. Adik-adik, tahukah kamu bahwa pendaratan manusia pertama di bulan itu menyadarkan manusia bahwa kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya. Manusia itu mampu menciptakan kendaraan untuk membawa manusia hingga ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain disebut dengan kegiatan yang menggunakan alat transportasi.
Nah, adik-adik, hingga saat ini tuh kemajuan teknologi transportasi sebagai bagian modernisasi itu terus berkembang seiring kebutuhan manusia untuk bermobilisasi. Nah, apa sajakah dampak kemajuan teknologi transportasi ini bagi kehidupan bermasyarakat? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Modernisasi teknologi transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi itu semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi itu bisa berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Nah, sarana transportasi ini adalah penunjang kelancaran pengangkutan, antara lain ya adik-adik, jalan ya, prasarananya jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Itu prasarana yang dibutuhkan untuk alat-alat transportasi. Adik-adik, transportasi atau angkutan pada masa lalu itu awalnya menggunakan tenaga manusia. Contohnya adik-adik, kalau kita mau memindahkan barang itu dengan cara dipikul atau digendong atau didorong. Nah, lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, gajah, unta ya. Lalu alat transportasinya sederhana ya, baik transportasi darat maupun transportasi airnya. Alat transportasi darat itu semula menggunakan tenaga manusia seperti becak, lalu sepeda, gerobak dorong ya, itu awalnya menggunakan tenaga manusia. Kemudian berkembang lagi menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda ya, dokar ditarik kuda, itu berkembang. Lalu transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau angin, yaitu perahu layar. Jadi dulu nelayan pergi melaut itu menggunakan perahu layar adik-adik, dan itu tergantung dengan anginnya. Nah, transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia itu contohnya adalah rakit dan perahu dayung. Sekarang kita akan pelajari lebih spesifik lagi tentang transportasi darat adik-adik ya. Alat transportasi ini tradisional itu umumnya tidak bermesin. Contohnya ada sepeda, becak. Kalau sekarang becak aja ada becak motor ya adik-adik ya. Yang di sini yang dimaksud adalah becak yang tidak memakai mesin ya. Ada cikar, lalu ada gerobak ya, delman, dokar, dan lain sebagainya. Nah, sepeda, becak, dan cikar itu dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang. Sedangkan gerobak itu digunakan untuk alat angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional itu pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat saja. Alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda adik-adik. Alat transportasi modern itu terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Nah, kendaraan penumpang itu seperti sepeda motor, bemo, mobil, bis, dan kereta api. Sedangkan kendaraan angkutan barang itu misalnya truk ya, truk tangki, kereta api barang, dan mobil box adik-adik. Alat angkutan darat modern ini dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh seperti antar kota dan antar provinsi. Nah, perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri adik-adik dan PT KAI. Kalau Damri itu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, kalau KAI itu adalah Kereta Api Indonesia Persero. Ya, ini tadi adik-adik ya informasi mengenai alat transportasi darat. Nah, ini adik-adik peta di sini Kak Cira bikin tabel ya. Aspeknya kalau tenaga penggeraknya ya, transportasi darat sebelum modernisasi adalah manusia dan hewan. Tapi sekarang setelah di zaman modern itu menggunakannya mesin. Fungsinya apa? Sebagai alat angkut manusia dan barang. Pada zaman modern juga sebagai alat angkut penumpang dan barang. Nah, contoh gambar dari transportasi darat yang modern dan tidak modern
modern adalah seperti ini. Kalau yang sebelum modernisasi adalah sepeda dan gerobak. Yang sudah modern itu contohnya ada truk, ada bis ya, ada kereta api. Bahkan sekarang ada kereta api cepat loh adik-adik. Adik-adik, modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Nah, demikian juga dengan dampaknya terhadap sistem transportasi darat saat ini. Bersama teman kalian bisa mendiskusikan nih dampak positif dan negatif dari modernisasi sistem transportasi darat terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya dengan menggunakan diagram seperti ini adik-adik. Dampak modernisasi terhadap sistem transportasi darat. Nah, dampak positifnya apa? Nah, dampak positifnya ya di sini memudahkan mobilitas barang dan manusia. Lalu semakin murahnya biaya transportasi umum, akan mempersingkat waktu, mempermudah pendistribusian barang dan membuka peluang usaha baru, serta lingkungan itu menjadi tertata rapi dan akses menuju daerah lain akan lancar. Dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatifnya ya polusi udara, lalu kecelakaan, kemacetan, gaya hidup mewah, lalu kejahatan akan meninggi. Bisa juga terjadi apa? Ya, krisis bahan bakar, berkurangnya area hijau, berkurangnya daerah resapan air, dan terjadi yang namanya pemanasan global. Itu tadi dampak modernisasi dari dampak positif dan dampak negatifnya. Adik-adik, kesimpulannya apa? Nah, kemajuan teknologi transportasi sebagai bagian dari modernisasi itu terus berkembang seiring kebutuhan manusia untuk bermobilisasi atau beraktivitas. Jadi ya kita butuh ya kemajuan teknologi dalam bidang transportasi adik-adik. Nah, salah satu keuntungan meningkatnya teknologi di bidang transportasi adalah memudahkan mobilisasi barang dan orang. Nah, lihatlah sekarang, setiap akhir pekan tempat-tempat wisata itu akan dipenuhi oleh para pelancong domestik adik-adik. Salah satu penyebabnya adalah karena semakin mudahnya alat transportasi darat dan juga sarana prasarana yang berhubungan dengan hal itu. Jadi ada dampak positifnya lagi nih adik-adik ya. Nah, pernahkah adik-adik berkunjung ke tempat wisata bersama keluarga kalian pada waktu libur? Mari kita baca cerita berikut ini dan perhatikan baik-baik adakah kemiripannya dengan pengalaman kamu. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Wisata Batik Trusmi ya, dibuat oleh Hamidah Jauhari. Lulu pulang ke rumahnya yang ada di Jalan Sekar Kemuning, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan wajah cemberut. "Kok kamu pulang sekolah malah cemberut, sayang? Ada apa?" tanya mama keheranan. "Aku kesal, Ma. Hari Sabtu nanti sekolah akan mengadakan pameran batik. Lalu semua siswa akan diminta memakai baju batik," jawab Lulu. "Wah, bagus dong kalau begitu," sahut Kak Naila yang baru muncul dari dapur. Kak Naila adalah kakak Lulu yang sedang kuliah. Hari ini Kak Naila tidak ada jadwal kuliah. "Batik itu kan khas Indonesia. Kalau kita senang memakai batik, artinya kita senang melestarikan budaya Indonesia," lanjut Kak Naila. Tapi Lulu masih saja cemberut adik-adik. Rupanya Lulu ini tidak suka memakai batik. Menurut pikirannya, batik itu hanyalah dikenakan oleh orang dewasa. Anak-anak seusianya tidak cocok itu memakai batik. Itu menurut Lulu adik-adik. "Begini saja," usul mama. "Bagaimana kalau nanti sore kita berwisata batik ke Trusmi?" "Wisata batik?" tanya Lulu keheranan. "Wah, itu ide yang bagus. Aku juga mau beli batik ya, Ma," ujar Kak Naila bersemangat. Mama tersenyum dan mengangguk.
Tentu, kita pergi bertiga nanti. Sorenya Lulu pergi bersama Mama dan Kak Naila ke desa Trusmi di Pleret, Cirebon adik-adik. Nah, mereka bertiga pergi dengan menggunakan alat angkutan perkotaan. Di Trusmi memang terdapat banyak toko yang menjual berbagai jenis batik. Cirebon adalah salah satu kota penghasil batik di Indonesia loh, kata Mama sambil mengajak Lulu dan Kak Naila memasuki salah satu toko batik. Lulu hanya mengangguk adik-adik. Benar, sahut Kak Naila. Di Trusmi ini pusat batik Cirebon. Ini kata Kak Naila ya. Lulu pun diajak melihat berbagai jenis batik, termasuk salah satu motif batik khas Cirebon yang terkenal yaitu motif batik Megamendung. Motif batik yang berbentuk awan itu membuatnya kagum. Ia memang suka dengan benda-benda langit dan segala sesuatu yang terkait dengan langit, termasuk awan. Lulu melihat motif itu dengan warna-warna yang menarik. Bahkan ada yang warna hijau muda kesukaannya. Motif awan dengan gradasi warna dari warna putih berlapis-lapis menjadi warna hijau muda. Beberapa kali Lulu memegang kain batik itu. Ia enggan beranjak dari tempat itu. Di toko itu juga dijual berbagai jenis pakaian anak yang terbuat dari kain batik. Nah, ada yang berupa celana, rok, baju lengan pendek, lengan panjang, dan gaun. Lulu sangat tertarik melihat pakaian batik untuk anak-anak itu. Ia kini menjadi tahu kalau kain batik ini bisa juga dijadikan pakaian anak-anak yang menarik. Apalagi ia melihat ada satu gaun anak dengan motif Megamendung berwarna hijau kesukaannya. Lulu berpikir ia akan terlihat cantik dengan gaun itu. Segera ia meminta ukuran yang pas untuknya dan mencobanya di kamar ganti. Benar, Lulu senang sekali melihat bayangannya di cermin mengenakan gaun batik motif Megamendung berwarna hijau muda itu. Segera ia meminta mamanya untuk membelikannya untuknya adik-adik. Nah, di sini Lulu mulai tertarik, mulai suka dengan batik. Pilihan yang cantik, Lu. Kamu memang terlihat cantik dan anggun dengan gaun batik itu, kata Kak Naila setelah ia mengetahui pilihan Lulu. Lulu tersipu. Aku boleh dibelikan yang ini kan, Ma? Tanya Lulu kepada mamanya. Tentu saja boleh, tetapi kamu bilang kamu tidak suka dengan pakaian batik. Kamu bilang pakaian batik hanya dikenakan orang dewasa seperti Mama dan Kak Naila. Goda Mama. Sekarang tidak lagi, kilah Lulu sambil tertawa. Aku suka motif batik di sini, Ma, apalagi yang berwarna cerah. Motif Megamendung ini akan selalu mengingatkan aku tentang langit dan segala yang ada di sana. Aku pasti bangga mengenakannya, kata Lulu. Wah, adikku jadi bangga betul dengan batik pilihannya, goda Kak Naila. Iya dong Kak, kata Lulu tidak mau kalah. Mama dan Kak Naila tertawa sambil menggelengkan kepala melihat ulah Lulu. Nah, itu tadi adik-adik ya, diambil dari Nusantara Bertutur Kompas, Minggu tanggal 27 Agustus 2017. Nah, adik-adik, dari cerita tadi ya, sebuah cerita itu akan mengingatkan kita kepada pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain yang diceritakan kepada kita. Atau bahkan kalian bisa mengingat sebuah film yang pernah kalian tonton. Nah, film yang dimaksud adalah gambar bergerak yang secara audiovisual itu dapat ditangkap oleh indera kita. Film yang dimaksud adalah film-film baik yang berdurasi panjang maupun pendek adik-adik, yang dapat ditonton di bioskop, televisi, ataupun di media yang lain. Kalau sekarang film juga bisa hadir di YouTube ya adik-adik ya. Nah, coba adik-adik lakukan kegiatan berikut setelah kamu membaca cerita fiksi di atas tadi. Yang pertama, jelaskan isi cerita fiksi di atas menggunakan tulisan satu paragraf di setiap bagian cerita awal, tengah, dan akhirnya dengan menggunakan diagram.
Nah, contohnya dari Kak Citra ini nih adik-adik ya. Ini Kak Citra sudah bagi ceritanya, cerita awal, tengah, dan akhir. Cerita awalnya apa? Nah, cerita awalnya itu tentang Lulu pergi ke desa Trusmi bersama dengan Mama dan Kak Naila. Lulu itu tidak suka memakai batik karena menurutnya batik itu hanya untuk orang dewasa. Lalu cerita tengahnya apa? Lulu diajak melihat berbagai jenis batik. Salah satu motif batiknya adalah mega mendung dan itu sangat menarik perhatian Lulu. Nah, Lulu melihat motif itu dan enggan beranjak dari tempat itu. Cerita akhirnya apa? Setelah melihat pakaian batik untuk anak-anak, Lulu meminta mamanya untuk membelikan batik itu. Setelah kejadian itu, Lulu mulai menyukai baju batik adik-adik. Itu ya kalau dibuat dalam cerita singkat. Nah, pilihlah di antara 3 bagian cerita di atas yang mengingatkanmu pada peristiwa yang terjadi denganmu atau terjadi di sekelilingmu atau malah mengingatkanmu pada sebuah film. Contohnya nih adik-adik, cerita itu mengingatkan pada film pendek yang berjudul Sekar. Nah, film ini mengangkat kisah seorang perempuan buta bernama Sekar ya, yang menjadikan batik buatan ibunya itu sebagai suatu hal yang sangat menarik dan terkenal di seluruh dunia. Nah, ia mencintai seluruh bagian batik meski tanpa pernah melihatnya karena dia buta adik-adik. Film ini syarat akan pesan moral yang terinspirasi dari batik. Film ini juga memberikan makna batik yang penuh filosofi, kehidupan budaya dan nilai-nilai luhur dari nenek moyang. Jadi cerita tadi itu sangat berkaitan dengan film pendek ini. Adik-adik, pengalaman berkunjung ke suatu tempat itu dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk mengamati dan melihat peristiwa-peristiwa yang menarik. Nah, salah satu peristiwa menarik yang dapat kita pelajari adalah peristiwa persatuan dan kesatuan yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk kepada diri kita sendiri. Nah, adik-adik, di sini ada dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri kita sendiri. Nah, berbagai peristiwa persatuan dan kesatuan itu terjadi di sekitar kita dengan atau tanpa kita sadari. Setiap peristiwa itu memberikan dampak terhadap sekitarnya, baik kepada individu, masyarakat luas, maupun terhadap bangsa dan negara dan kepada masyarakat. Salah satu dampak peristiwa persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri adalah munculnya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka itu tercapai. Nah, salah satu peristiwa nih adik-adik ya, persatuan dan kesatuan yang terjadi di Pasar Batik Trusmi Cirebon. Pada awalnya usaha batik itu terancam bangkrut karena perajin, produsen dan pemerintah daerah itu bekerja sendiri tanpa saling kerjasama. Dalam suatu kesempatan, beberapa pihak terkait itu melakukan musyawarah untuk menyampaikan pendapatnya guna untuk semakin mengembangkan usaha ini. Pada akhirnya tercapailah kesepakatan agar setiap pihak yang terkait itu bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan nilai jual batik Trusmi tersebut. Nah, para pengusaha dan perajin batik di Trusmi itu mendapatkan bimbingan dari pemerintah daerah. Mereka itu mendapatkan bimbingan dalam hal memahami masalah hukum dan hak cipta dan teknik membatik yang efisien dan efektif. Kemudian pemerintah daerah juga membantu meningkatkan kualitas jalan menuju sentra produksi batik sehingga akan memudahkan pembeli untuk mendapatkan batik. Nah, pada saat yang sama pemerintah daerah akan mendapatkan masukan dari pajak penjualan dan pajak daerah dengan semakin meningkatnya produksi dan kunjungan warga ke pasar-pasar batik Trusmi. Nah, dengan demikian setiap pihak akan mendapatkan manfaat yang baik dengan peristiwa persatuan dan kesatuan tersebut. Ternyata peristiwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting ya adik-adik ya. Nah, adik-adik,
peristiwa persatuan dan kesatuan apa yang dijelaskan dalam bacaan di atas. Nah, peristiwa persatuan dan kesatuannya adalah pemerintah daerah Cirebon itu bekerja sama dengan pengusaha dan perajin batik untuk meningkatkan nilai jual dari batik Trusmi. Lalu, bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap setiap pihak yang terlibat? Nah, tadi dampaknya ya adik-adik sangat baik ya. Setiap pihak yang terlibat itu mendapatkan manfaat yang baik dengan peristiwa persatuan dan kesatuan tersebut. Misalnya, pemerintah daerah tadi akan mendapatkan pajak, pengusaha dan pengrajin akan mendapatkan keuntungan dari penjualan batik tersebut. Nah, adik-adik coba ceritakan pengalaman kalian tentang peristiwa persatuan dan kesatuan yang melibatkan kalian. Kalian bisa menuliskan dalam bentuk gambar berseri nih adik-adik. Kalian buat gambarnya tentang peristiwa yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Kak Citra punya contohnya. Adik-adik bisa kembangkan sendiri. Contoh yang mau menunjukkan ya persatuan dan kesatuan adalah mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan kelas. Nah, kalian bisa ceritakan nih tentang kegiatan kalian bergotong royong, lalu bisa kalian gambarkan dalam bentuk gambar berseri. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.